Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Alexander Kusuma, akan menjelaskan tugas laporan tentang memahami energi mekanik, kinetik, dan momentum. Dan tugas ini juga dibuat bersama rekan-rekan saya, rekan kelompok saya, yaitu Lutfi Saputro, Yoyo Kristiono, dan Kiandri Rido Widodo. Pendahuluan 1. Pertama, latar belakang. Dalam belajar fisika, salah satu materi dalam pelajaran fisika yaitu berupa energi mekanik. Adapun energi yang dimiliki oleh sebuah benda hanyalah terjadi pada benda yang bermassa saja, baik benda itu dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam. Adapun energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut sebagai energi kinetik, sedangkan energi yang dimiliki oleh benda yang diam disebut sebagai energi potensial. Meskipun sebuah benda memiliki massa yang sama, namun energi yang dimiliki antara benda yang bergerak dan benda yang diam tidaklah sama. Perumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan energi mekanik? 2. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? 3. Apa itu momentum? Tujuan penulisan ini adalah 1. Untuk memenuhi tugas fisika mekanika, 2. Untuk mengetahui apa itu energi mekanik, 3. Untuk mengetahui apa itu energi kinetik, dan 4. Untuk mengetahui apa itu energi momentum. Oke, untuk pembahasan mengenai energi mekanik akan dijelaskan oleh saudara Lutfi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan dari saudara Alexandra tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai energi mekanik ya. Nah, energi mekanik itu apa sih? Energi mekanik adalah hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Energi ini diasosiasikan dengan gerak dan posisi dari sebuah objek. Bahkan energi mekanik mengatakan bahwa dalam sebuah sistem terisolasi di mana hanya ada gaya konservatif, maka besarannya energi mekanik adalah konstan. Tapi jika suatu benda bergerak dalam arah berlawanan dari gaya konservatif, maka energi potensial naik. Dan jika kecepatan bisa disebut bukan kelajuan, objek akan berubah. Nah, maka energi kinetiknya juga akan berubah. Namun, dalam semua sistem yang sesungguhnya, gaya konservatif seperti gaya gesek akan muncul, tapi seringkali nilainya diabaikan. Hal ini membuat nilai energi mekanik dapat dianggap konstan. Nah, ini seperti gambar yang ada di samping kiri ini. Itu adalah sebuah piston dan boring dari kendaraan yang dimana si piston dan si boring ini memiliki gaya gesekan yang membuat nilai energi mekanik dapat dianggap konstan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah rumus energi mekanik. Energi mekanik ini dapat kita nilai kekekalannya jika jumlah energi kinetik dan energi potensialnya selalu tetap ya. Adapun rumus energi mekanik bisa diketahui sebagai berikut ya. Misalkan ya EM sama dengan EK tambah EP, atau juga bisa EM1 sama dengan EM2. Dan nanti dijumlahkan lagi yaitu EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, ada keterangan juga sebagai berikut, yaitu EM sama dengan energi mekanik, EK sama dengan energi kinetik, dan EP itu adalah energi potensial. Nah, masanya per kilogram, dan F itu adalah kecepatan per second, G itu adalah percepatan gravitasi, dan H itu adalah tinggi, itu bisa meter. Nah, selanjutnya adalah contoh soal dari energi mekanik. Misal sebuah capit kren seberat 802 gram terlepas dan jatuh dari ketinggian 46 meter. Nah, berapa sih energi potensial dan energi kinetik capit
kren sebelum jatuh. Nah, jadi di sini kita harus mencari EK-nya terlebih dahulu ya, energi kinetik dan energi potensialnya juga. Nah, kita harus mencari EK-nya. EK-nya itu adalah 0 karena dari atas ini itu dengan gaya 0 ya, jatuh ke bawah. Itu 0 EK-nya. Dan untuk EP-nya itu energi potensial, yaitu massa dikali gravitasi dikali tinggi ya. Jadi masanya kita ubah dulu ke kilogram, kita konversi. Jadinya 0,802 dikali 12 dikali 42, itu hasilnya 336,84 Joule. Nah, selanjutnya ini adalah F2, berapakah energi potensial dan energi kinetik dari capit kren setelah ketinggiannya tinggal 16 meter. Nah, jadi berapa sih ketinggiannya setelah tinggal 16 meter gitu? Nah, kita harus mencari energi potensial dan energi kinetiknya juga. Nah, di sini diketahui ya, P itu sama dengan M dikali G dikali H. Jadi, maka hasilnya seperti tadi, caranya agak beda karena kita memakai hanya itu yang ini guys. Jadi 0,802 dikali 12 dikali 16, maka hasilnya adalah 153,984 Joule. Nah, selanjutnya kita harus mencari EK-nya, EK2. EK2 ini rumusnya yaitu 1/2 dikali M dikali F 2/2. Gimana sih kita harus mencari F ini? Nah, kita harus memakai rumus dari gerak vertikal, yaitu seperti ini. Ft2 sama dengan F02 pangkat 2 dikurang 2 dikali G dikali lagi ya delta H. Maka hasilnya seperti ini, 0 kurang 2 dikali 12 dikali negatif 30, maka hasilnya 720. Nah, 720 ini masuk ke sini ya, F2 pangkat 2. Berarti kita tinggal jumlahkan 1/2 dikali 0,802 dikali 720, maka hasilnya adalah 288,72 Joule. Untuk selanjutnya, tunjukkan bahwa hukum kekekalan energi itu berlaku. Nah, jadi kita harus menunjukkan hukum kekekalan energi itu pada energi mekanik ini berlaku ya. Jadi yaitu rumusnya M1 sama dengan M2, ini dijumlahkan lagi jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Maka hasilnya kita taruh yang tadi kita udah hitung semua ya, yaitu dari pertama ini adalah EP1 yaitu 336,84 ditambah 0, ini EK1 0, tambah lagi EP2 nya itu adalah
153,984 ditambah lagi EK2. EK2 nya tadi kita udah hitung ya, 288,72 Joule. Ini pakai Joule semua ya guys, sorry. Nah, kalau misalkan ada Joule. Nah, maka total keseluruhannya itu adalah 895,32 Joule. Nanti mungkin akan diteruskan lagi penelitian ini kepada saudara Yayo Kristiana. Baik, selanjutnya kita masuk ke energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Istilah kinetik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kinetikos yang berarti bergerak. Oleh sebab itu, benda yang bergerak pada kecepatan tertentu pasti memiliki energi kinetik. Sementara benda yang diam atau tidak bergerak itu tidak mempunyai energi kinetik. Energi kinetik ini juga bisa disebut dengan energi gerak, di mana pergerakan dari suatu benda bisa menghasilkan energi lainnya. Misalnya, energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik. Akhirnya, energi listrik itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Lalu selanjutnya kita masuk ke rumus energi kinetik, di mana rumusnya itu adalah EK sama dengan setengah mv kali 2. Keterangannya itu adalah EK itu adalah energi kinetik, M nya adalah massa, V nya adalah kecepatan benda. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah mobil bermassa 200 kg bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 26 meter per sekon dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Besar usaha yang diberikan pada mobil selama 6 detik pergerakannya adalah dengan rumus energi kinetik, di mana yang ditanya adalah besar usaha yang diberikan, maka kita harus cari dulu kecepatan mobil dengan pergerakan dari 6 detik, di mana hasilnya adalah 38 meter per sekon. Lalu selanjutnya kita cari besar usaha, di mana dengan delta dikali energi kinetik, maka hasilnya adalah 76.800 Joule. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, menyambung dari soal yang pertama, yaitu sebuah mobil memiliki massa 200 kg melaju dengan kecepatan 26 meter per sekon. Nah, di sini kita harus menghitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut dan apa yang terjadi ketika mobil direm secara mendadak. Nah, di sini diketahui massa mobil adalah 200 kg, kecepatan mobil adalah 26 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah energi kinetik dan kejadian jika mobil direm secara mendadak. Nah, untuk jawabannya, di mana energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V kali 2, di mana hasilnya adalah 67.600 Joule. Nah, selanjutnya yang masuk ke contoh soal yang ketiga, di mana massa mobil adalah 200 kg menabrak tembok yang besar karena tidak direm. Nah, pada saat mobil menyentuh tembok, kecepatannya adalah 26 meter per sekon. Gaya gesekan saat mobil menembus tembok yang besar dianggap tetap, yaitu 100 Newton. Dalamnya lubang pada tembok yang ditembus oleh mobil itu adalah, ini adalah ditanya adalah dalamnya lubang yang ditabrak mobil dengan massa mobil 200 kg, kecepatan mobil saat mencapai tembok itu 26 meter per sekon. Nah, kecepatan mobil saat berhenti pada kedalaman tembok, ya ini ada kedalamannya di mana videonya itu belum diketahui. Nah, gaya gesek mobil dengan tembok adalah 100 Newton. Dari perhitungan rumus tersebut, maka dalamnya lubang tembok yang ditembus mobil itu adalah 26 meter. Baik, saya akan melanjutkan teori yang selanjutnya, yaitu teori momentum. Momentum adalah sifat fisika yang terkait dengan gerakan objek. Momentum mengacu pada kuantitas gerakan suatu objek. Momentum suatu objek dihitung dengan mengalihkan massa objek tersebut dengan kecepatannya. Teori momentum berkaitan dengan hukum kekalahan momentum yang menyatakan bahwa total momentum sistem yang terisolasi tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal
yang bekerja pada sistem tersebut. Dalam tumbukan, momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap konstan. Terdapat dua jenis momentum, yaitu linear dan sudut. Momentum linear adalah momentum yang terkait dengan gerakan lurus, sedangkan momentum sudut berkaitan dengan rotasi. Selanjutnya kita akan membahas rumus momentum. Rumus momentum ialah P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah objek, dan V adalah kecepatannya. P adalah momentum yang merupakan besaran vektor yang menunjukkan seberapa sulit mengendalikan objek yang bergerak. Sementara M adalah massa objek, yang merupakan jumlah materi dalam objek. Massa diukur dalam kilogram. Dan V adalah kecepatan objek, yaitu seberapa cepat atau lambat objek tersebut bergerak. Kecepatan diukur dalam meter per detik. Dengan mengalihkan massa objek dengan kecepatannya, rumus ini memberikan nilai momentum objek. Ini mencerminkan hubungan antara gerakan dengan jumlah materi dalam suatu objek. Contoh soal yang pertama ialah sebuah benda dengan massa 502 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan momentum benda tersebut. Penjelasannya ialah massa sama dengan 502 gram dibagi 1000 kg sama dengan 0,500 kg. Momentumnya sama dengan 0,502 kg kali 10 meter per sekon, menjadi momentum 5,02 kg meter per sekon. Jadi momentum benda tersebut adalah 5,02 kg. Selanjutnya kita akan melanjutkan contoh soal yang kedua, yaitu sebuah mobil dengan massa 1206 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Hitunglah momentum mobil tersebut. Substitusi nilai yang diketahui ialah P sama dengan 1206 kg kali 20 meter per sekon sama dengan 24.120 kg meter per sekon. Jadi momentum mobil tersebut adalah 24.120 kg meter per sekon. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga ialah sebuah roket dengan massa 502 kg diluncurkan dari tanah dengan kecepatan 300 meter per sekon. Hitunglah momentum roket tersebut saat peluncuran. Selain itu, jika roket tersebut mempercepat dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat selama 15 detik, tentukan percepatan roket setelah percepatan tersebut. Penyelesaian yang pertama, momentum saat peluncuran. P sama dengan 502 kg kali 300 meter per sekon sama dengan 1506 kg meter per sekon. Kecepatan setelah percepatan ialah V sama dengan 300 meter per sekon tambah 10 meter per sekon kuadrat kali 15. V sama dengan 300 meter per sekon tambah 150 meter per sekon menjadi 450 meter per sekon. Jadi momentum saat peluncuran adalah 1506 kg meter per sekon dan kecepatan roket setelah percepatan adalah 450 meter per sekon. Kesimpulan dari pembahasan energi kinetik sebuah benda dapat didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Energi kinetik sebuah benda sama dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menyatakan kecepatan dan rotasinya dimulai dari keadaan diam. Kesimpulan dari konsep momentum adalah bahwa momentum suatu objek merupakan produk dari massa dan kecepatannya.
Momentum mempertahankan keadaannya kecuali jika ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Dengan kata lain, hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa momentum suatu sistem akan tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Momentum adalah sifat fisika yang diberikan oleh massa dan kecepatan suatu objek. Momentum dihitung dengan mengalihkan massa atau M objek dengan kecepatannya yaitu P. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum sistem terisolasi tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Dengan kata lain, total momentum sebelum suatu peristiwa harus sama dengan momentum rotasi setelah peristiwanya. Saran, diharapkan agar materi dalam makalah ini dapat bermanfaat dalam pengaplikasian konversi energi mekanik dalam kehidupan seperti menggunakan dan memanfaatkan energi lain dengan merekayasa faktor apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan energi mekanik. Energi kinetik secara umum bermanfaat untuk aktivitas sehari-hari dari kehidupan manusia. Namun sebelum dimanfaatkan oleh manusia, energi kinetik ini harus diubah terlebih dahulu menjadi energi lainnya. Jika diperdalam lebih lanjut, kita akan lebih banyak tahu apa saja manfaat energi kinetik dari energi yang dihasilkan dengan mengetahui dan mempelajari momentum. Kita diharapkan dapat menganalisis apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara rasional. Momentum pula sangat banyak fungsinya dalam penggunaan berbagai alat yang berdaya guna dan bernilai dalam kehidupan. Jadi amatlah penting untuk mempelajari materi ini agar kita mengetahui asal-usul benda yang kita pakai. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.